Selamat datang di channel Mas Doi 64 Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe, tekan tanda lonceng biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Menurut buku Budidaya Bonsai yang ditulis oleh Iswarta Bima, 2019, istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang, yakni bon yang berarti pot dan sai yang berarti tanaman. Dengan demikian, bonsai dapat diartikan sebagai tanaman yang dikerdilkan dan ditanam dalam pot. Namun, tak semua tanaman dalam pot bisa disebut bonsai jika tidak memiliki kriteria bonsai. Kerdil dalam seni bonsai adalah tanaman yang memiliki penampilan lebih mungil daripada tanaman aslinya. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk asli pohon besar yang sudah tua di alam bebas. Penanaman, sai, dilakukan di pot dangkal yang disebut bon. Istilah bonsai juga dipakai untuk seni tradisional Jepang dalam pemeliharaan tanaman atau pohon dalam pot dangkal, dan apresiasi keindahan bentuk dahan, daun, batang, dan akar pohon, serta pot dangkal yang menjadi wadah, atau keseluruhan bentuk tanaman atau pohon. Bonsai adalah pelafalan bahasa Jepang untuk bonsai. Seni ini mencakup berbagai teknik pemotongan dan pemangkasan tanaman, pengawatan, pembentukan cabang dan dahan pohon dengan melilitkan kawat atau membengkokkannya dengan ikatan kawat, serta membuat akar menyebar di atas batu. Pembuatan bonsai memakan waktu yang lama dan melibatkan berbagai macam pekerjaan, antara lain pemberian pupuk, pemangkasan, pembentukan tanaman, penyiraman, dan penggantian pot dan tanah. Tanaman atau pohon dikerdilkan dengan cara memotong akar dan rantingnya. Pohon dibentuk dengan bantuan kawat pada ranting dan tunasnya. Kawat harus sudah diambil sebelum sempat menggores kulit ranting pohon tersebut. Tanaman adalah makhluk hidup, dan tidak ada bonsai yang dapat dikatakan selesai atau sudah jadi. Perubahan yang terjadi terus-menerus pada tanaman sesuai musim atau keadaan alam merupakan salah satu daya tarik bonsai. Tegak lurus, zigancokan. Batang pohon tegak lurus vertikal ke atas. Pohon dikatakan memiliki batang yang ideal bila pohon memiliki diameter batang yang makin ke atas makin mengecil. Dimulai dari bagian batang yang dekat dengan akar. Pohon dikatakan memiliki dahan yang ideal bila dahan ada di sisi depan belakang atau kiri kanan saling bersilangan satu sama lainnya. Jarak antar dahan makin ke atas makin sempit. Bentuk akar ideal adalah akar yang bila dilihat dari atas menjalar ke segala penjuru, tegak berkelok-kelok, moyang momoyogi. Batang pohon tegak berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan. Diameter batang makin ke atas makin mengecil dengan keseimbangan kiri dan kanan yang baik. Dahan yang baik adalah dahan yang ada di bagian puncak lengkungan batang pohon. Dahan yang berada di bagian dalam lengkungan dipotong. Dari pangkal batang hingga bagian puncak pohon dapat ditarik garis lurus, dan orang yang melihat tidak merasa khawatir dengan keseimbangan pohon tersebut. Miring, siegansakan. Batang pohon miring ke satu sisi bagaikan terus-menerus ditiup angin ke arah tersebut. Bagaikan ada benda yang menghalangi di salah satu sisi. Batang pohon tumbuh mencondong ke sisi lain. Ciri khas bentuk ini berupa dahan yang ada hanya di bagian puncak lengkungan batang, dan berselang-seling di sisi kiri kanan dan depan belakang. Sarung angin, fukiganasi, tertiup angin. 2. Dibandingkan bonsai bentuk miring, pohon tumbuh sambil mengalami paksaan yang lebih kejam. Batang dan dahan pohon hanya condong ke satu arah. Batang dan dahan pohon yang condong ke satu sisi jauh lebih panjang daripada tinggi pohon yang diukur dari pangkal batang ke puncak pohon. Posisi batang dan dahan mirip dengan bonsai gaya setengah menggantung, tetapi batang dan dahan terlihat membentuk garis paralel menggantung, suanya kengai. Pohon diibaratkan tumbuh di permukaan dinding terjal yang berada di tebing tepi laut atau dinding lembah terjal. Batang pohon tumbuh bagaikan menggantung ke bawah tebing. Puncak pohon tersebut menggantung jauh hingga melebihi dasar pot. Bila puncak pohon tidak melebihi dasar pot maka bonsai disebut setengah menggantung, han kengai. Batang bergelung, panganbankan. Batang pohon terlihat sangat dipilin, atau pohon tumbuh dengan kecenderungan membilin diri. Batang pohon begitu terlihat dipilin bagaikan ular yang sedang bergelung. Sapu tegak, hokidachi. Batang tegak lurus hingga di tengah sebelum dahan dan ranting tumbuh menyebar ke segala arah.
Puncak pohon sulit ditentukan dari sejumlah puncak dahan yang ada sehingga bentuk bonsai ini mirip sapu dari bambu. Keindahan bonsai gaya ini dinilai dari percabangan dahan yang rapi, dan titik dimulainya persebaran dahan dan ranting ke segala arah. Tinggi pohon, dan keseimbangan unsur-unsur tersebut, menonjolkan akar, neagari, akibat pohon dipelihara di lingkungan pemeliharaan yang kejam. Bagian pangkal akar yang bercabang-cabang di dalam tanah menjadi terekspos keluar di atas tanah bagaikan akibat diterpa angin dan hujan. Berbatang banyak, duogantakan. Dari satu pangkal akar tumbuh tegak lebih dari satu batang pohon. Bila tumbuh dua batang pohon, maka bonsai disebut berbatang dua, sokan. Bila ada tiga batang pohon, maka disebut berbatang tiga, sankan. Bonsai berbatang 5 atau lebih disebut tunggul tegak, kabudachi. Batang berjumlah ganjil lebih disukai. Selain bonsai berbatang 2, bonsai dengan batang berjumlah genap tidak disenangi dan tidak dibuat. Akar terjalin, netsuranari. Akar dari sejumlah batang pohon dari satu spesies, 3 batang pohon atau lebih, saling melekat dan berhubungan satu sama lainnya. Bentuk ini juga dapat berasal dari batang pohon yang tadinya tegak, tetapi roboh dan terkubur di dalam tanah. Bagian yang dulunya adalah dahan pohon, berubah peran dan tumbuh sebagai batang pohon. Dari batang pohon tersebut keluar akar, dan akar tersebut terjalin dengan akar pohon asal. Bentuk yang mirip dengan akar terjalin disebut rakit atau tumbuh dari batang, ikadabuki. Bonsai berbentuk tumbuh dari batang juga berasal dari pohon yang tadinya tegak, tetapi roboh dan dahan berubah peran menjadi batang. Perbedaannya dengan akar terjalin terletak pada akar yang hanya ada di satu tempat. Seperti halnya bonsai berbatang banyak, pohon berbatang genap tidak disukai. Kelompok Yosoe, lebih dari satu pohon ditanam bersama dalam satu pot dangkal atau ditanam di atas batu. Pohon yang ditanam dapat saja beberapa pohon dari satu spesies, atau campuran dari beberapa spesies berbeda. Nilai kreativitas karya dapat ditinggikan dengan perpaduan benda-benda hiasan yang diletakkan sebagai tambahan. Pohon sastrawan, Wenrenmu Bunjinki, bebas 2. Bentuk bonsai ini asal-usulnya dari meniru bentuk pohon dalam Nanga. Dinamakan bonsai bentuk pohon sastrawan karena sastrawan zaman Meiji sangat menggemari bonsai bentuk ini. Pada zaman sekarang, batang kurus, jumlah dahan sedikit, dan dahan pendek juga disebut pohon sastrawan. Pohon tak lazim, kawariki. Bentuk ini dipakai untuk menyebut bonsai yang tidak dapat digolongkan ke dalam bentuk-bentuk bonsai yang lazim. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan tanda loncengnya.